Selamat siang, perkenalkan nama saya Ria Angelina Borhutasoik. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 210503402 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi satu semester menulis faktual. Abstrak. Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. Dengan demikian, dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat 4 unsur yang terlibat. Penulis sebagai penyampai pesan atau penulis, pesan atau isi, tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Di antara mitos yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut. Menulis itu mudah. Kemampuan menggunakan unsur mekanik tulisan merupakan inti dari menulis. Menulis itu harus sekali jadi. Orang yang tidak menyukai dan tidak pernah menulis dapat mengajarkan menulis. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya hingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah menulis faktual. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Dalam penulisan ini juga saya masih banyak kekurangan baik daripada teknis penulisan maupun materi. Mengingat kemampuan yang saya miliki, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan tugas makalah ini. Dalam penulisan makalah ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu dosen yang membantu untuk penyelesaian tugas ini. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Menulis merupakan hal yang penting bagi kita, terutama bagi seorang mahasiswa. Dalam perjalanan kami menjadi seorang mahasiswa, keterampilan berbahasa yang satu ini selalu diperlukan selama kita menjadi seorang mahasiswa dan sampai menjadi seorang pendidik. Sebagai contoh dalam menulis makalah untuk tugas mata kuliah dan menulis skripsi, menulis sangat berperan penting sebagai alat atau sebagai bekal kami untuk menyampaikan pikiran dan gagasan mahasiswa pada saat kami kuliah maupun kelak kami menjadi seorang pendidik. Menulis itu sangat penting karena setiap hari kita pasti akan melakukan yang namanya menulis. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai penyampaian pesan. Pesan atau isi, tulisan, saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan lainnya. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud hakikat menulis? Bagaimana proses menulis? Tujuannya mengetahui hakikat menulis, mengetahui bagaimana proses menulis. Bab 2. Pembahasan. A. Hakikat menulis. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Yang di dalamnya mengandung pesan yang dibawa penulis. Pesan yang dibawa oleh penulis melalui gambar huruf-huruf disebut karangan. Karangan sebagai ekspresi pikiran, gagasan, pendapat, pengalaman disusun secara sistematis dan logis. Sutari 1997 dalam bukunya yang halaman 26. Seseorang yang terampil menulis tanah mengarang tidak mempunyai arti sebab tidak ada yang dinikmati pembaca. Sebaliknya, terampil mengarang belum tentu terampil menulis. Karena dalam mengarang yang terlibat hanyalah ekspresi atau imajinasi.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui bahasa lisan maupun tulisan. Akan tetapi, jika terampil menulis harus berarti terampil mengarang, karena ada karangan yang dihasilkan sebagai ekspresi pikiran dan perasaan. Dengan kata lain, pengarang merupakan bagian dari menulis. Keduanya saling melengkapi. B. Menulis sebagai proses. Beberapa pendekatan yang kerap muncul dalam pembelajaran menulis, menurut Prout dan Goethe 1986, yang pertama yaitu pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi ini menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi, atau seperti buku harian atau surat, akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Pendekatan gramatikal berpendapat bahwa pengetahuan orang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang dalam menulis. Pendekatan koreksi berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya. Yang keempat, pendekatan formal mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, penganilaian, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulis dikuasai dengan baik. Sebagai proses menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi dan melibatkan sebagai phase, yaitu phase penulisan atau persiapan, penulisan atau pengembangan isi karangan, dan pasca penulisan atau telaah dan revisi atau penyempurnaan tulisan. Tahap pra-penulisan yaitu merupakan fase mencari atau menentukan dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan penulis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis sehingga yang ingin ditulis dapat disajikan dengan baik. Tahap penulisan. Dalam menulis memang harus sabar, jangan ingin sempurna dengan sekali tulis atau baru menulis langsung diperbaiki, diulang lagi, dan menulis lagi. Kalau setiap kita bersikap seperti itu, percayalah tulisan tak akan perlu jadi. Kalau apa yang kita tulis jauh menyimpang dari rencana semula atau jauh dari harapan kita, boleh kita merevisi dan menulis ulang. Tahap pasca penulisan. Kegiatan terdiri atas penyuntingan dan perbaikan atau revisi. Penyuntingan ini diartikan sebagai kegiatan membaca ulang suatu beram kerangan dengan maksud untuk merasakan atau menilai dan memeriksa baik unsur mekanik ataupun isi karangan. Tujuannya adalah untuk menemukan atau memperoleh informasi tentang unsur-unsur karangan yang perlu disempurnakan. Hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa lain. Hubungan menulis dengan membaca. Menulis dan membaca adalah kegiatan berbahasa tulis. Pesan yang disampaikan penulis dan diterima oleh pembaca dijembati melalui lambangan bahasa yang dituliskan. Penulis sebagai pembaca artinya ketika aktivitas menulis berlangsung, si penulis membaca karangannya, ia membayangkan dirinya sebagai pembaca untuk melihat dan menilai apakah tulisannya telah menyajikan sesuatu yang berarti, apakah ada yang tidak layak saji, serta apakah tulisannya menarik dan enak dibaca. Penulis pun melakukan berbagai kegiatan baca lainnya. Dia membaca karya penulis lain untuk memperoleh ide dan informasi, menemukan, memperjelas, dan memecahkan masalah, juga mempelajari bagaimana pengarang menyajikan dan mengemas tulisannya. Kualitas pengalaman membaca ini akan sangat mempengaruhi kesuksesannya dalam menulis. Hubungan menulis dengan menyimak. Ketika menulis, seorang butuh inspirasi, ide, atau informasi untuk ditulisnya. Hal itu dapat diperolehnya dari berbagai sumber cetak seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, atau laporan, dan juga sumber tak tercetak seperti radio, televisi, dan lain-lain. Jika sumber tercetak informasi itu diperoleh dengan membaca, maka dari sumber tercetak perolehan informasi itu dilakukan dengan menyimak. Melalui menyimak, ini penulis tidak hanya memperoleh ide atau informasi untuk tulisannya, tetapi juga menginspirasi tata, saji, dan struktur penyampaian lisan yang menarik hatinya yang akan berguna untuk aktivitas menulisnya. Hubungan menulis dengan berbicara.
Antara menulis dan berbicara, keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat antik dan produktif. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada orang lain. Keduanya harus mengambil sejumlah keputusan berkaitan dengan topik, tujuan, jenis informasi yang akan disampaikan, serta cara penyampaian yang sesuai dengan kondisi sasaran atau pembaca atau pendengar, dan corak teksnya, eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Kalaupun ada perbedaan, hal ini lebih disebabkan karena perbedaan kecaraan dan medianya. Media untuk mengembangkan menulis atau cetak dan elektronik berbasis komputer. Yang pertama, peran komputer. Sebagai media yang bisa dipakai dalam proses belajar mengajar, sebagai pengganti media cetak yang bisa dipergunakan oleh pengajar. Komputer selain dapat menggantikan media realita juga dapat menjadi media alternatif yang mempunyai berbagai macam model. Sebagai media pembelajaran, salah satunya adalah interaktif multimedia yang dipergunakan baik secara individual, klasik, ataupun pelajaran jarak jauh. Bahan cetak yang lain, hal ini dikarenakan pengajar lebih familiar dengan sumber-sumber belajar tersebut, padahal pengertian sumber belajar tersebut adalah dalam arti yang sangat sempit sekali. Selain sumber belajar yang berkaitan dengan media cetak, masih banyak sumber belajar lainnya yang bisa dipergunakan untuk memperkaya wawasan peserta didik. Di antaranya audio tape, slide, LCD proyektor, video, VCD atau DVD, film, televisi, serta komputer dan sebagainya, yang juga merupakan sumber belajar yang digolongkan ke dalam media elektronik atau non-cetak. Tahapan atau proses menulis dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Tahapan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dan dengan situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Kelima masalah tersebut kita dapat lihat di tabel berikut ini. Yaitu terdapat tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, tahap 5. Serta ada kegiatan gurunya di sana. Lanjut, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pembelajaran berbasis masalah dapat mendorong mahasiswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ketujuh, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pembelajaran formal telah berakhir. Yang ke-8, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Kelemahan pembelajaran berbasis masalah juga memiliki, yaitu yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Tahap atau pra penulisan dalam proses menulis. Yang pertama yaitu memilih topik.
Yang kedua, mempertimbangkan tujuan, bentuk, dan pembaca. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menyusun ide-ide. Tahap penulisan dalam proses menulis, yaitu yang pertama tahap pratulis. Tahapan menulis pratulis atau tahap menulis pratulis ini merupakan tahap siap menulis. Tahap menulis dan penemuan menulis ini diyakini bahwa 20% atau lebih waktu akan tersita pada tahap ini. Yang kedua, tahap pembuatan. Tahap menulis yang kedua adalah tahap pembuatan. Pada tahap ini, menulis sudah mulai bisa mengembangkan kerangka tulisan menjadi draft tulisan yang disusun secara kasar. Yang ketiga, tahap revisi. Tahap revisi atau tahap perbaikan ini merupakan tahap di mana penulis dapat memperbaiki tulisannya. Yang keempat, tahap penyuntingan. Berbeda dengan tahap menulis yakni tahap revisi, tahap penyuntingan ini dilakukan oleh penulis dengan maksud membaca lagi keseluruhan isi draft atau tulisan yang sudah utuh atau sudah selesai. Yang kelima, tahap publikasi. Tahap menulis yang terakhir adalah tahap publikasi. Tahap menulis yakni publikasi ini merupakan proses terakhir dalam tahapan menulis. Dalam tahap ini, penulis biasanya sudah mulai berani untuk mengirim tulisannya ke penerbit atau ke perusahaan yang mempublikasikan tulisan, baik majalah, penerbit, dan lain sebagainya. Penulis biasanya akan lebih banyak menerima komentar dan masukan sebelum akhirnya membuatnya mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan tulisan yang ia hasilkan. Pada tahap publikasi ini, biasanya penulis akan mulai dengan mempublikasikan tulisannya ke dalam komunitas terdekatnya atau orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Dengan melakukan sharing tersebut, maka penulis memiliki lebih banyak penguatan dan masukan terhadap hasil tulisannya. Demikian hasil presentasi saya pada siang hari ini. Pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi terima kasih. Saya Ria Angelina Borta Said. Apabila ada kata-kata dan hal yang tidak baik saya sampaikan dalam penyampaian presentasi saya ini, saya minta maaf. Terima kasih.